Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan sekali lagi membahas mengenai VTube. Pasti Anda ada yang seperti yang saya sudah duga, aduh bosen lah Pak, kayak nggak ada konten lain. Loh, saya selang-seling kok, ya sekali lagi lah, ini channel-channel saya, Anda nggak suka, ya udah nggak usah nonton. Anda mau unsubscribe, silakan, saya nggak peduli kok, ya kan. Kalau Anda masih mau nonton, silakan nonton, udahlah, ya nggak usah komen-komen yang aneh. Saya suka lucu aja kalau menjawab komen-komen yang aneh gitu ya. Diulang lagi. Oke, langsung saja. Saya akan membahas pada kesempatan kali ini adalah sesuatu yang katanya akan dijanjikan heboh bagi para bebek dungu VTube. Apa itu? Rencana launching e-commerce katanya di fase 2 dari VTube ini. Kapan itu? Nah, banyak versi, ada yang bilang Maret nih sebentar lagi. Ada yang bilang enggak, Mei nantilah, Mei. Kalau hitungan saya sampai akhir Desember pun tidak akan launching itu e-commerce. Kenapa saya berani katakan itu? Anda mau taruhan berapapun saya layani. Saya kasih tahu. Baru-baru ini kan saya sudah jelaskan kan bahwa database dari VTube atau tepatnya servernya lah dihack oleh hacker. Tanggal 7. Saya sudah bahas mengenai kasus dijebolnya database dari VTube. Anda bisa lihat videonya di sini, oke? Saya sudah bahas. Nah, di situ karena dihack, Anda bisa lihatlah detailnya video itu. Kelihatan di situ, bahkan manajemen VTube pun main VTube seperti yang sudah saya duga. Mencetak VP sendiri yang nantinya bisa dijual di exchange counter. Nah, kemudian setelah dihack pada tanggal 7, pada tanggal 8, Anda bisa lihat di sini, diumumkan bahwa maintenance. Anda lihat saja pengumuman dari VTube di aplikasinya. Setelah itu, ternyata nggak cukup. Tanggal 9, maintenance lagi. Anda lihat di sini. Maintenance lagi tanggal 9. Setelah tanggal 9, ternyata masih nggak cukup. Maintenance lagi tanggal 11. Oke? Ini perusahaan apa, ya kan? Mengatasi pembajakan bisa berhari-hari. Oke. Kemudian kita lihat dampaknya apa bagi para pemain VTube. Kita lihat di sini. Komplain pemain VTube-nya ini. Oh, gangguan terus sih. Nah, ya kan? Komplain. Padahal dia kan mungkin kalau ikut fast track sudah beli paket bintang, pakai VIP, tapi mau dapat uang gangguan, nggak bisa jalan VTube-nya. Kemudian mau jalankan misi, terganggu juga. Nggak bisa dia. Ya kan? Kemudian yang sudah menjalankan misinya nggak bertambah. Misinya kalau dia sudah jalankan misi pertama, nonton satu iklan, ada counternya. Yang kedua ada counter. Ini dia sudah jalankan misinya nggak bertambah. Ini di mana? Di grup Facebooknya pemain VTube. Anda bisa baca di situ. Kemudian ada juga yang, mengenaskan menurut saya ya. Di sini Anda bisa lihat lagi, paket bintang dia beli 2 kalau saya lihat dari percakapan di sini. Tetapi paket yang keduanya hilang. Padahal dia beli pakai uang tuh. Ya kan, karena dia harus beli VIP kan, bayar pakai uang. Hilang. Gimana ini? Ya kan? Kemudian ada juga yang VTube-nya nggak bisa dibuka. Loh, padahal ditawarkan untuk menjadi orang kaya, tapi dibuka nggak bisa. Kenapa? Karena dihack. Ya kan? Nah, jadi yang saya lihat di sini, VTube untuk menjalankan bisnis dasarnya saja itu termehek-mehek. Berkali-kali jebol, ya kan? Problem. Membernya nggak bisa menghasilkan uang di sini. Terganggu. Kemudian kita lihat lagi. VTube entah kenapa pernah mengumumkan bahwa VIP-nya itu tidak boleh dipakai untuk jual beli barang. Ini lihat pengumumannya sendiri.
VP-nya nggak boleh dipakai untuk jual beli barang. Padahal para member dan para leadernya VTube selama ini mengatakan nanti e-commerce itu akan diluncurkan di mana jual belinya menggunakan VP. Padahal tadi kita lihat manajemen VTube mengatakan VP tidak boleh dipakai untuk jual beli barang. Betul sebenarnya yang dikatakan oleh manajemen betul, karena VP itu menurut saya uang monopoli. Uang monopoli kan sudah saya jelaskan berkali-kali. Bukan uang yang diakui oleh negara. Mana bisa dipakai untuk jual beli barang. Itu akan melanggar undang-undang tentang mata uang di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nggak bisa. Bitcoin yang katanya melonjak terus saja juga nggak bisa dipakai untuk jual beli barang di Indonesia. Diperdagangkan oke. Tapi nggak bisa dipakai untuk jual beli barang. Apalagi yang namanya VP. Terus koar-koar mau launching e-commerce pakai VP. Ngimpi coy. Ngimpi boleh. Tapi jangan ngimpi di siang hari bolong. Oke. Jadi kemudian yang saya pernah tanggapi adalah kalau sampai dijalankan e-commerce dengan pakai VP, satu, melanggar undang-undang tentang mata uang di negara ini. Kedua, siapa yang mau terima VP? Penjualnya. Lah kan penjualnya kalau terima VP ketika jual di exchange counter dipotong. Antara 25 sampai 50% rugi lah, siapa yang mau? Oke? Nggak mungkin. Harus pakai mata uang rupiah. Nah, kalau pakai mata uang rupiah, maka e-commerce-nya VTube nanti akan bersaing dengan raksasa yang sudah terlebih dahulu. Siapa? Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Sudah saya jelaskan di video ini ketika saya membahas mengenai Grab Toko yang bubar. Oke? Ya, Grab Toko ini bubar juga karena mau menyaingi Tokopedia dan kawan-kawan. Yang di belakangnya itu raksasa juga. Seperti siapa? Alibaba dan Tencent dari China. SoftBank dari Jepang. Dan dua grup besar di Indonesia, Astra dan Jarum. Dan masing banyak lagi lah kalau mau disebut satu persatu. Ini Grab Toko waktu itu hancur. Sampai sekarang jadi perkara. Karena nggak mampu dia bakar-bakar uang melawan Tokopedia dan lain-lain. Bagi Anda yang belum nonton tadi videonya, mungkin bertanya, apa itu bakar-bakar uang? Bakar-bakar uang bukan berarti rupiah itu dibakar, bukan. Begini, semua toko-toko online pada dasarnya atau e-commerce pernah melakukan yang namanya bakar-bakar uang. Artinya dia rela dalam periode tertentu dia sengsara begitu ya, sengsara, tidak menerima keuntungan, tapi justru memberikan diskon besar-besaran supaya orang banyak belanja. Itu yang disebut bakar-bakar uang. Kenapa dia beri diskon supaya orang belanja? Karena di dunia online, semakin banyak orang yang belanja ke toko online Anda, maka valuasi atau nilai dari perusahaan Anda itu naik. Walaupun Anda belum untung. Begitulah kira-kira. Nah, dengan valuasi yang semakin naik, maka perusahaan-perusahaan online yang biasanya masih startup pada waktu itu bisa menjual sebagian sahamnya, mengundang investor besar untuk berinvestasi. Itu yang namanya bakar-bakar uang. Nah, Grab Toko yang waktu saya ulas itu jatuh karena menurut saya, walaupun mereka berkira mereka ditipu oleh investornya sendiri, itu karena dia nggak mampu melawan bakar-bakar uangnya Tokopedia. Dia nggak bisa kasih diskon besar-besaran, bangkrut dia. Oke? Nah, kemudian sekarang Anda lihat di sini, aduh, nggak tahu nih leader atau apa, yang gembar-gembor bahwa e-commerce-nya VTube akan segera mengalahkan Shopee, padahal launching aja belum. Mau taruhan bisa ngalahin Shopee? Nggak bisa, dimakan sama Shopee. Ya. Mau lawan Shopee? Kok orang kuat juga di belakangnya, investornya dari China. Berapa banyak uangnya VTube? Saya kasih tahu, VTube, natur dari bisnis VTube itu makan uang orang. Makannya dari mana? Dari potongan komisi 25-50% ketika para bebek dungu menjual VP-nya di exchange counter. Jadi natur dari VTube itu makan uang. Nggak mungkin VTube mau bakar uang. Pakai otak coy. Nggak mungkin VTube mau bakar-bakar uang. Yang ada adalah makan-makan uang. Aduh, masa begini aja mesti saya ajarin sih. Udahlah, cerdas sedikit. Saya ajarin bener lah, ya kan? Saya nggak pernah bohong lah. Oke?
Bagi Anda yang ngerti bisnis pasti mengakui apa yang saya jelaskan ini benar. Saya nggak mengarang-arang gitu ya. Jadi nggak mungkin lah yang namanya VTube mau bakar-bakar uang. Dia makan-makan uang, iya. Bakar tidak mungkin. Kemudian saya sudah bedah juga bahwa kantornya VTube itu cuma virtual office. Sewa alamat. Anda bisa lihat videonya di sini. Saya sudah bahas videonya. Oke? Sekarang beberapa leader atau siapalah saya nggak tahu nih. Ngaku-ngaku VTube sudah bikin kantor melalui satelit. Aduh, di awan katanya. Aduh, untuk meyakinkan orang-orang bahwa VTube akan segera launching. Aduh, norak banget deh. Norak banget. Norak banget. Aduh, muak saya lihatnya. Kemudian dikatakan juga di sini, waduh, Elon Musk katanya kaya karena main VTube. Aduh, itu Elon ini kaya karena dia punya saham Tesla. Mobil listrik nomor 1 di dunia. Masa gara-gara main VTube? Ini bener-bener lah keterlaluan ini orang-orang yang main di VTube. Ya kan? Menurut saya sudah memalukan. Jadi kalau Anda yang masih percaya dengan mau ada e-commerce, nanti akan meledak, akan gini, sudah punya satelit, bahkan ada lagi lah, cuman saya nggak ketemu lagi gambarnya. Kita sudah punya pesawat terbang sendiri untuk ngirim-ngirim barang. Aduh, mau muntah, benar-benar mau muntah gitu. Dan terakhir, dan berkali-kali saya sudah katakan, sini Anda lihat sekali lagi lah surat edaran OJK yang menyatakan VTube itu dimasukkan ke daftar negatif alias ilegal. Masih ngotot, ini surat edaran OJK, bukan saya yang buat. Masih nggak percaya? Ya sudah. Jadi sekali lagi, selalu saran saya, bagi Anda yang sudah terlanjur jadi bebek dungu, terjerumuskan karena Anda tidak sadar, cerdaslah sedikit sekarang. Jual VP Anda selama Anda masih bisa jual sebelum terlambat. Dan bagi Anda yang sudah terlanjur masuk, jangan rekrut lagi bebek-bebek dungu hanya untuk memperkaya Anda. Tobatlah, ya. Jangan nyusahin orang, ya. Silakan share video ini kepada teman-teman, kerabat Anda yang Anda pikir Anda akan tercerahkan oleh video saya ini, agar mereka terhindarkan dari proses penjerumusan bebek dungu ke dalam permainan VTube ini. Oke, demikian saja bedahan saya pada kali ini. Terima kasih.